warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Medi Aryandini, dari mahasiswa Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, materi yang akan kita bahas adalah materi IPS kelas 8 semester genap pada bab 4, yakni perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Pada poin C, tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan, dengan tema latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia dan organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja masuk ke materi. Menurut kalian, apa yang latar belakangi munculnya nasionalisme di Indonesia? Salah satu penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Pada awal abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Lahirnya nasionalisme bangsa Indonesia didorong oleh dua faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor yang disebabkan oleh kondisi dalam negeri meliputi pelaksanaan politik etis, perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, dan perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Terdapat dua faktor yang berasal dari luar. Yang pertama adalah berkembangnya berbagai paham baru, seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Lalu yang kedua adalah berbagai peristiwa dari pengaruh luar negeri. Terdapat dua pendorong, yakni kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 dan berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Masa pergerakan kebangsaan Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan modern. Masa pergerakan kebangsaan tersebut dibedakan menjadi tiga masa, yakni masa awal perkembangan pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Pada tanggal 20 Mei 1908, sebuah organisasi bernama Budi Utomo dibentuk di Jakarta oleh para tokoh mahasiswa kedokteran, yang kini dikenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ketua Budi Utomo adalah Dr. Sutomo, dan tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan RT Aryo Tirtokusumo. Pada mulanya, Sarekat Islam adalah sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Pada tahun 1911, SDI didirikan di kota Solo oleh K. Hasaman-Hudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Garis yang diambil oleh SDI adalah kooperasi dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Indiste Partij didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh tiga serangkai, yaitu Dawes Dekar, Ki Hajar Dewantoro, dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang bergerak di bidang politik yang memiliki tujuan untuk jangka pendek, yaitu mempersatukan seluruh bangsa Hindia, dan untuk jangka panjang, yaitu mencapainya kemerdekaan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh para mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda pada tahun 1908. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi yang bersifat non-koperasi dan bertujuan mencapai kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Partai Komunis Indonesia didirikan oleh orang Belanda antara lain Sneevliet, J.A. Brandsteder, dan P. Breiksma di Semarang pada tanggal 9 Mei 1945. PKI merupakan organisasi yang merugikan perjuangan karena melakukan pemberontakan, sehingga membuat perjuangan pergerakan nasional selalu mendapatkan tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda. Partai Nasional Indonesia didirikan di Bandung pada tanggal 14 Juli 1927. Salah seorang pendirinya ialah I.R. Soekarno, dengan tujuan mencapainya Indonesia merdeka, perjuangan dengan kekuatan sendiri, dan bersikap non-kooperatif.
Perjuangan radikal yang dilakukan oleh PKI, PI, dan PNI mulai berakhir ketika pemerintah kolonial Belanda melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Di samping itu, dilakukannya pengawasan yang ketat terhadap organisasi-organisasi yang ada. Melihat kondisi tersebut, para tokoh pergerakan mengubah garis perjuangannya yang semula radikal dan non-koperasi menjadi moderat dan kooperasi dengan menempatkan wakilnya dalam Foxtrot. Salah satu organisasi yang bersifat moderat adalah Partai Indonesia Raya atau Parindra. Gerakan Indonesia Raya merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri pada tanggal 24 Mei 1937 di Jakarta, yang berusaha untuk menjunjung tinggi asas kooperasi terhadap pemerintah Belanda. Berlatar belakang adanya kekecewaan terhadap keputusan pemerintahan Hindia Belanda terkait penolakan usulan atau petisi Husni Tamrin pada tanggal 21 Mei 1939, dibentuklah Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Setelah penggunaan istilah Indonesia sebagai nama bangsa, para tokoh pergerakan nasional berpikir bahwa diperlukan identitas-identitas kebangsaan yang akan menjadi ciri dari bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Manifesto Politik Indonesia, yang merupakan suatu pernyataan terbuka tentang tujuan dari pandangan seseorang atau suatu kelompok terhadap negara, dengan 4 pokok ideologi: kesatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan swadaya. Lalu yang kedua adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tidak terlepas dari organisasi kepemudaan yang bernama PPPI, dengan tujuan yaitu Persatuan Indonesia. Lalu yang ketiga adalah Kongres Perempuan Indonesia. Pelopor gerakan wanita adalah R.A. Kartini, putri Bupati Jepara Aryo Sosrodiningrat, dengan cita-cita memperbaiki derajat kaum wanita melalui pendidikan. Demikian materi mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Semoga bermanfaat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.